Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Oke, kali ini kita akan melakukan presentasi ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, ada Mas Yumna Ramadhani, Ali Rahmat, dan Muhammad Sayyid Zuhufi, akan mempresentasikan tentang pronoun ya, untuk teman-teman semua. Mungkin udah gak asing lagi tentang pronoun. What is pronoun? Pronoun is word that substitutes for a noun or noun phrases. Pronoun sendiri adalah kata ganti untuk orang, benda, hewan, atau hal lainnya secara spesifik. Pronoun digunakan agar kita tidak mengulang-ulang sebuah kata. Untuk lebih jelasnya, kita pelajari dulu untuk subjective pronoun. Dalam bahasa Indonesia berarti kata ganti subjek, yakni kata yang berperan menggantikan subjek, dan biasanya ciri-ciri subjek atau pelaku berada di awal kalimat. Oke, untuk selanjutnya yaitu objective pronoun. Kita harus memahami ya untuk objektif dan subjektif pronounnya ya. Kalau untuk objektif pronoun sendiri adalah kata ganti orang atau benda yang berfungsi sebagai objek di dalam kalimat. Oh ya, langsung saja untuk subjek pronoun terdiri dari I, you, they, we, she, he, it. Dan untuk objek pronounnya me, you, them, us, her, him, it. Dan untuk you atau it sendiri emang tidak berubah ya. Oke, untuk contohnya sebagai berikut. Untuk personal pronoun kita merumuskan dengan simple ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk rumusnya ada subjek plus verb dan plus objek. Dan di sini kita akan memberikan contoh untuk subjective pronoun dan objective pronounnya ya. Untuk subjective pronoun, contohnya I, yaitu I like you, yang artinya aku suka kamu. Dan untuk you like me. Dan untuk contoh we like them, yang artinya kami suka mereka. Dan untuk they like us. Dan untuk he like her. Dan untuk she, contohnya she likes him. Dan untuk it, that is a cat, it is funny. Oke, mungkin untuk personal pronoun tentang subjective pronoun dan objective pronoun mungkin bisa dipahami ya untuk teman-teman semua. Kita untuk lebih simple dan lebih gampang dipahami. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang possessive pronoun. Apa itu possessive pronoun? Kata ganti possessive digunakan untuk menggantikan kata benda possessive dengan cara yang lebih pendek. Mereka dapat digunakan sebagai subjek atau objek. Untuk possessive adjective terdiri dari me, you, our, their, his, her, its. Dan untuk possessive pronounnya mine, yours, ours, theirs, his, her. Dan untuk it sendiri, untuk possessive adjective-nya tidak ada ya untuk teman-teman semua ya. Untuk contoh yang biar lebih gampang dipahami, di sini kami memberikan contoh yang simple. This is my book. Untuk possessive adjective ya, kata menggunakan my ya, yang artinya ini adalah bukuku. Dan untuk possessive pronounnya yaitu menggunakan mine. Sebagai contoh, this book is mine. Buku ini adalah punyaku.
Contoh untuk percakapan yang simpel, mudah-mudahan bisa dipahami. It is your book untuk posesif adjektifnya ya, dan untuk posesif pronounnya it is yours. Dan untuk jawabannya, jika kita memiliki buku, jawabannya yes, this is my book. Dan untuk jawaban posesif pronounnya ya, yaitu yes, this is mine ya, untuk menggantikan kata my nanti menjadi mine. Dan jika kita tidak memiliki buku, no, this is not my book. Dan untuk posesif pronounnya, no, this is mine. Untuk lebih jelasnya untuk posesif pronoun dan posesif adjektif, ada contoh-contoh sebagai berikut. Untuk my, this is my book. Dan untuk your, this is your book. Dan yang terakhir it, yaitu this is it food. Untuk possessive pronoun ada mine, contohnya this book is mine. Dan your, ada our, ada their, ada his, this book is his. Dan untuk her, this book is her. Untuk it sendiri, untuk proses pronounnya tidak ada ya teman-teman semua. Dan untuk posesif mungkin kita ambil yang paling gampang ya, untuk contoh dan example-nya. Kita lanjut lagi untuk reflexive pronoun ya. Kita untuk reflexive pronoun digunakan untuk menyatakan diri sendiri. Reflexive dan emphatic pronoun ditandai dengan pronoun yang diakhiri dengan self untuk orang tunggal dan selves untuk orang jamak. Oke, untuk reflexive pronoun sendiri kita udah tahu ya. Untuk subjeknya ya, ada I, you, we, he, she, it. Dan untuk reflexive pronounnya yaitu myself, yourself, ourselves, dan themselves, himself, ada herself, dan itself. Dan untuk a diganti untuk reflexive pronounnya yaitu myself, dan you, yourself, dan we untuk reflexive pronounnya ourselves. Dan untuk they, themselves, dan untuk he, himself, untuk she, herself, dan untuk it, itself. Mungkin untuk bisa terpahami kita harus hafal ya untuk subjek I, you, we, the, he, she, it ya. Dan untuk refleksi pronoun sendiri fungsinya untuk mengeraskan arti atau maksud. Contoh, Mr. Raskana will open the meeting. Jika kita untuk dijadikan refleksi pronounnya yaitu Mr. Raskana himself will open the meeting, yang artinya Mr. Raskana sendirilah yang akan memimpin rapat. Dan untuk yang kedua yaitu membicarakan fungsinya ya, untuk membicarakan tentang diri sendiri. Contohnya the look at themselves in the mirror. Dan untuk fungsi yang ketiga yaitu bermakna sendirian, be self atau alone. Contohnya I don't want to sleep by myself, atau juga bisa I don't want to sleep alone. Mungkin itu saja untuk reflexive pronoun untuk pembahasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Thank you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.